Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam program Ruang Konsultasi Islam. Ya, dimana di sini kita akan berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tim kami. Pada kali ini ada pertanyaan yang masuk tentang saum Arafah. Apakah saum Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah atau bertepatan dengan orang yang wukuf di Arafah? An Abi Qatadah qala, dari Abu Qatadah beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang saum yaum Arafah, saum pada hari Arafah. Beliau menjawab, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyata. Saum Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang terlalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa puasa Arafah atau saum Arafah bertepatan dengan orang yang wukuf di Arafah adalah pernyataan yang ada dalam fatwa dan penelitian Komite Lajnah Daimah Saudi Arabia. Jadi Lajnah Daimah, Komite Fatwa dan Penelitian Ilmiah Arab Saudi. Ini salah satu pendapat yang menyatakan bahwa saum Arafah itu bertepatan dengan wukuf Arafah. Ya, dalam fatwanya, yaumu Arafah wal yaumul ladzi yaqifun nas fihi bi Arafah wa saumuhu masru'un. Hari Arafah adalah hari di mana kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah. Puasa Arafah, saum Arafah dianjurkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Gitu. Jadi di sana ada kalimat saum Arafah ya dianjurkan bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Di sanalah banyak yang beranggapan bahwa saum Arafah itu bertepatan dengan orang yang wukuf di Arafah. Nah, terus ada juga rujukan dalil yang lain, seorang pendapat ulama dari kitab At-Taj yang mengatakan bahwa yauma Arafah huwa yauma tasi'u Dzulhijjah. Saum Arafah itu adalah saum 9 Dzulhijjah. Wa summiya bihadza, dan dikatakan demikian li'annal hujjaj yaqifuna fi bi Arafah, karena orang-orang sedang melakukan wukuf di Arafah. Makanun fil haji, sebuah tempat yang terkenal dalam prosesi ibadah haji. Jadi itu pendapat yang pertama, bahwa saum Arafah berkaitan dengan yang namanya orang yang wukuf di Arafah. Pendapat yang kedua yang beranggapan bahwa saum Arafah itu adalah saum yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Alasannya ini diungkapkan oleh Imam Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Kata beliau, penamaan Arafah itu ala wazni fa'alah, berdasarkan wajan fa'alah, yang artinya ismun lizamani, yaitu nama untuk waktu. Jadi bukan nama untuk wukuf Arafah, tapi nama untuk waktu. Wahuwa, dan itu adalah hari al-yaumut tasi' min Dzulhijjah, yaitu hari tanggal 9 Zulhijjah. Wa hadza huwas shahih, dan inilah pendapat yang sahih. Jadi Imam Al-Aini mengatakan bahwa saum Arafah itu saum yang berkaitan dengan 9 Zulhijjah. Ya. Makanya kalau kita lihat dari latar belakang penamaan, bahwa Arafah itu adalah ismun lil yaum, nama untuk hari. Sedangkan kalau dibacanya Arafat panjang, ismun lil makan, nama suatu tempat. Makanya dalam Al-Quran, faida afadtum min Arafat, apabila kamu telah bertolak dari Arafat, biasanya digunakan kalimat Arafat. Walaupun nanti
Ada yang mengatakan mufrad bentuk tunggal dari Arafat adalah Arafah. Makanya ada yang mengatakan Arafah nama tempat dan nama hari. Dan sedangkan kata Imam Al-Aini salah satunya dan Imam Ar-Raghib bahwa Arafah itu yang dikategorikan dalam hadis ini adalah nama sebuah hari yang dimana itu bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Terus ya, kalau kita lihat hadis-hadisnya yang berbicara tentang saum Arafah itu, struktur hadisnya itu ada beberapa struktur. Yang pertama ada yang disebutkan saumu yaumi Arafah, saum pada hari Arafah, atau ada hadisnya siyamu yaumi Arafah, saum pada hari Arafah. Yang ketiga ada kalimat saumu Arafah. Bentuknya berbeda-beda tapi maknanya sama ya, menunjukkan penyandaran kepada waktu bukan kepada tempat. Jadi nggak seperti ini, nggak saum wukuf Arafah, tapi saumnya saumu yaumi Arafah, siyamu yaumi Arafah, atau saumu Arafah ya. Jadi artinya dalam bentuk yang berbeda-beda ini semua menerangkan hari. Karena sudah menjadi hari, maka sudah bertepatan dengan tanggal, bukan lagi dengan Arafahnya, bukan dengan wukufnya. Nah, sekali lagi tidak ada kaitan dengan orang yang wukuf. Misalnya contohnya hari kemerdekaan 17 Agustus. Dek naon we hari nama anu penting tanggal 17 Agustus. Mau apapun harinya yang penting tanggal 17 Agustus. Seperti hari Arafah. Kapanpun harinya, yang penting tanggal 9 Zulhijjah, tidak berkaitan dengan orang yang wukuf di Arafah. Pokoknya tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian dengan perkataan lain, apabila struktur kalimatnya saum hari Arafah dipahami saum wukuf Arafah, maka harus disertai oleh pendukung yang lain. Dalam artian harus disertai korinah, keterangan-keterangan yang lain bahwa Nabi mengatakan wukufnya, bahwa saum ini bertepatan dengan wukufnya. Harus ada korinah yang lain. Ternyata nggak ada korinah yang lain. Dan ini pemahaman seperti ini adalah khilaful qiyas, menyalahi kaidah ya tentang makna idofah bayani zaman, penyandaran, penjelasan terhadap satu waktu. Makanya harus ada penjelasan, disebutnya khilaful qiyas. Selain itu, cara pemahaman tersebut juga menyalahi dalil-dalil tentang saum. Karena dalam berbagai hadis digunakan sebutan hari atau tanggal tanpa menyebut Arafah. Selain itu, cara pemahaman seperti ini juga menyalahi dalil-dalil saum itu. Karena dalam berbagai hadis digunakan pula sebutan hari atau tanggal tanpa menyebut Arafah. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi. Dalam hadis tersebut, an ba'di azwajin Nabi qalat kana Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah. Dari sebagian istri Nabi, Rasulullah saum tis'a Dzulhijjah, hari Asyura dan 3 hari di setiap bulan. Maka di sini ada kalimat tis'a Dzulhijjah, 9 Zulhijjah. Ya, di sana nggak ada kalimat Arafahnya. Berarti nggak ada kaitan dengan wukuf. Yang penting 9 Zulhijjahnya. Terus berdasarkan kalimat tis'a Zulhijjah ya, 9 Zulhijjah itu ini mengikat bahwa pelaksanaan saum tersebut terikat oleh zaman, terikat oleh waktu, bukan oleh wukuf, bukan oleh ibadah wukuf di Arafah. Jadi adanya kalimat tis'a Zulhijjah menunjukkan bahwa saum itu berkaitan dengan tanggalnya, bukan dengan fi'lunnya, karena ada wukuf di Arafah. Dan adanya wukuf di Arafah bukan menjadi muqaddimah, pendahulu yang menyebabkan disyariatkannya saum Arafah. Karena itu penamaan tersebut tidak dapat dijadikan dalil bahwa waktu saum itu harus bersamaan dengan pelaksanaan orang-orang yang wukuf di Arafah. Selanjutnya, kalau kita lihat sejarah tentang penetapan saum Arafah dan sholat Idul Adha, ternyata penetapan saum Arafah dan sholat Idul Adha itu berlangsung ketika tanggal kedua Hijriah. Sedangkan ketika ibadah wukuf Arafah itu terjadi pada saat tahun 6 Hijriah.
Jadi bisa kita analisa ya melalui sejarah tarikh tasri penetapan syariat Saum Arafah dan Idul Adha. Hadisnya dari Anas, ia berkata Rasulullah datang ke Madinah dan saat itu mereka mempunyai 2 hari yang mereka bermain-main pada keduanya di masa jahiliyah. Maka beliau bersabda, qad abdalakum bihima khairan, sungguh Allah telah mengganti keduanya dengan hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Para ulama sepakat yang pertama disyariatkan adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha, dan keduanya disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Adapun ibadah haji termasuk di dalamnya ada wukuf di Arafah, mulai disyariatkannya pada tahun ke-6 Hijriah sebagaimana dinyatakan oleh jumhur ulama, gitu ya. Namun menurut Ibnu Qayyim disyariatkan pada tahun ke-9 atau 10 Hijriah. Jadi waktu pensyariatan Saum Arafah dan Idul Adha dan wukuf Arafah itu beda. Saum Arafah 2 Hijriah, sedangkan wukuf Arafah tahun ke-6 Hijriah. Ya, jadi kalau lihat sejarahnya tidak ada kaitan antara Saum Arafah dan wukuf Arafah. Itu pendapat dari segi sejarah tarikh tasri'nya. Selanjutnya, kalau lihat dari peristiwa masa lalu, jarak antara kota Mekah dan Madinah itu sangat jauh. Kalau kita pakai kendaraan dalam artian bus itu harus berjam-jam. Tapi kalau dulu kan kita pakai unta. Ya, kalau pakai unta saja itu harus menempuh jarak kurang lebih 450 km. Kalau naik unta itu kurang lebih harus perjalanan 7 hari 7 malam, seminggu. Ya. Bagaimana mungkin orang Madinah bisa tahu peristiwa wukuf di Arafah? Kalau patokannya saum harus menentukan dengan wukuf Arafah, maka mungkin orang Madinah nggak akan saum-saum atuh. Begitu juga dengan umat Islam yang ada di belahan dunia yang lain. Hari ini yang jadi polemik masalah karena umat Islam bisa lihat handphone, bisa lihat orang-orang yang sedang wukuf langsung dengan hitungan detik. Kita bisa melihat orang sedang wukuf di Arafah. Inilah yang dipolemik karena kecepatan teknologi ini yang menyebabkan orang-orang jadi ragu. Ya, kenapa kita belum saum? Sedangkan ternyata di sana sedang wukuf Arafah. Nah, disinilah yang menjadi polemik karena kecepatan informasi yang kita dapat. Padahal yang namanya syariat Islam itu tidak harus ditentukan oleh apa? Oleh teknologi. Tetapi oleh apa? Oleh dalil. Jadi artinya kalau kita melihat peristiwa masa lalu zaman Nabi, ya tidak mungkin orang berpatokan saum Arafah harus melihat orang yang sedang wukuf di Arafah. Kenapa? Karena begitu jauh jaraknya dan begitu sulitnya menerima informasi dan begitu sulitnya untuk bisa berkomunikasi dengan jarak yang begitu jauh. Dan terakhir, nah ini pernah terjadi ya saum pada zaman sahabat Rasulullah yang berbeda waktunya, bahwa setiap orang yang saum itu tergantung hilal yang dia lihat di tempatnya sendiri atau di negerinya sendiri, bukan patokan kepada negeri orang lain. Karena tentu saja matlaknya, tempat terbit hilalnya berbeda-beda. Ada hadis riwayat Quraib, mantan budaknya Ibnu Abbas, bahwa Ummu Fadl binti Haris, ibunya Ibnu Abbas, pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam dalam rangka menyelesaikan satu urusan. Ya, setibanya di Syam, saya menyelesaikan urusan yang dititipkan oleh Ummu Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal pada malam Jumat, kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, "Kapan melihat hilal?" Tanya Ibnu Abbas kepada Quraib. Maka Quraib mengatakan, "Kami melihat hilal malam Jumat." Itu kata Ibnu Abbas, "Apakah kamu melihatnya sendiri?" Kata Quraib, "Ya, saya melihatnya sendiri dan masyarakat pun melihatnya. Mereka langsung saum dan Muawiyah pun khalifah sama langsung saum." Ibnu Abbas menjelaskan, "Lakinnahu ra'ainahu lailatas sabt." Kalau kami melihatnya malam Sabtu, kami berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari.
atau kami melihat hilal Syawal. Jadi antara Ibnu Abbas dan Quraib, ya, yang Ibnu Abbas melihat malam Sabtu di Madinah, sedangkan Quraib di Syam melihatnya malam Jumat di Syam. Berbeda waktunya. Ya, berbeda waktu mengawali ibadah saum. Quraib bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya Muawiyah yang sama dengan saya? Tanggal 1 Ramadannya bertepatan dengan malam Jumat. Bukankah Muawiyah itu pemimpin? Ya, mungkin gitu maksudnya. Jawab Ibnu Abbas, tidak seperti itu yang diperintahkan Rasulullah. Tapi Rasulullah memerintahkan saum sesuai dengan ketika melihat hilal. Artinya, saum itu bukan berdasarkan ketetapan dari pemerintah yang di luar daerah, tapi berdasarkan dengan di mana tempat dia melihat hilal tersebut. Makanya kata Nabi, saumlah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilalnya. Bukan karena di sana ada yang wukuf, maka kita di sini riweuh karena lihat informasi di media. Artinya, yakinilah, jangan ragu, jangan galau bahwa saum Arafah itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Walaupun ada yang berpendapat sesuai dengan wukuf Arafah, tapi itu pendapatnya lemah. Yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa saum Arafah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian, mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah besok kita akan saum Arafah. Mudah-mudahan sahabat semua bisa melaksanakannya dengan hati tenang dan keadaan yang lebih nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, aqulu qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.